Ini rasanya mobil mewah jutaan dolar. Jalan. Halo, saya sopir berlisensi. Dengan pengalaman menyetir 3 tahun. Saya tidak pernah mengalami kecelakaan lalu lintas. Percayakan mobil mewah ini kepada saya. Gusian, ketua grup Gu. Diam dan jalan. Aku bahkan belum masuk mobil. Jangan keluarkan tanganmu dari jendela, itu berbahaya. Tuan, Anda baik-baik saja. Tuan, Anda tidak apa-apa. Maafkan saya. Apa yang Anda lakukan? Saya akan panggil polisi. The film was translated and narrated by M Media. Seperti yang diharapkan, itu ketua. Sudah kubilang ketua Gu ada di dalam, bukan? Asisten Gusian. Semua orang mengira pekerjaan itu terlalu mudah. Begitukah? Apa yang terjadi? Ketua gue, Anda mungkin perlu menonton video ini. Sensasional. Orang terkaya di Shenzhen, presiden grup gue, Gusia dan seorang wanita cantik. Pertemuan intens selama 40 menit. Kamu punya waktu 2 menit. Hapus video ini dari seluruh internet. Baik, aku akan segera melakukannya. Kamu juga sudah melihatnya. Tidak. Cari wanita ini. Lian Xiao. Ketua gue, Barangmu ini cukup mewah. Kau tidak pulang semalam kan? Lian Xiao. Apa yang Anda inginkan dari saya? Ini hanya SIM-mu. Kau meninggalkannya padaku. Ini milikmu. Kembalikan milikku. Si Kiao, SIM-mu, sepertinya tertinggal di luar. Jianing, ada apa denganmu? Kau sudah ceroboh, dan sekarang kau selalu kehilangan barang. Kau menghambat bisnisku. Bisakah kau mengganti rugiku? Si Kiao, jangan marah. Kamu, tunggu saja. Saya akan mencarinya untukmu sekarang. Tolong tunggu di sini. Saya akan mencarinya untukmu. Jangan marah lagi. Kamu baik-baik saja. ketua gue. Orang itu sudah ditemukan. Surat izin mengemudi. The film was translated and narrated by M Media. Ini adalah Ini dari malam itu. SN yang kamu tinggalkan di mobilku kan? SIM-ku. Bagaimana bisa sampai padanya? Sopir cadangan yang menyetiriku semalam. Itu kamu kan? Pengemudi pengganti, mungkinkah dia membicarakan Jianing? Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gu Xian. Apa? Dia sebenarnya Gu Xian.
yang memegang kekuasaan besar sejak muda, bernilai ratusan miliar, mengendalikan separuh kerajaan bisnis Shenzhen, Guxian. Saya akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi malam itu. Kamu bisa memilih uang, rumah, atau menjadi wanitaku. Ini kartu nama saya. Hubungi saya kapan saja setelah kamu memutuskan. Tidak perlu dipertimbangkan, Tuan Gu. Saya sudah lama mengagumi Anda. Guxian, bernilai ratusan miliar. Benar-benar ingin aku menjadi wanitanya. Jianing, kau benar-benar bintang keberuntunganku. Semua pemeriksaan yang diperlukan telah selesai. Luka itu sudah diobati untukmu. Tidak ada masalah besar. Kau bisa pulang kapan saja. Terima kasih. Oh ya, orang yang baru saja menabrakmu harus pergi karena ada urusan mendesak. Ini yang dia tinggalkan untukmu. Informasi kontak. Hubungi nomor ini dan kau bisa menghubunginya untuk membahas kompensasi. Terima kasih. Si Kiao Xingmu. Aku sudah menemukan SIM-ku. Aku meletakkannya di tempat lain. Dan lupa. Oh, kalau begitu baguslah. Pantas saja. Saya tidak bisa menemukannya dimanapun. Jianing, apakah kau kenal Guxian? Tentu saja saya tahu. Kau mengenalnya. Guxian, benar. Siapa di Shenzhen yang tidak kenal orang terkaya itu? Tapi dia tidak kenal saya. Baguslah kalau begitu. Tidak ada apa-apa. Ada apa dengan lenganmu? Jangan tanya lagi. Kemarin, saat saya mencari SIM saya ditabrak mobil. Oh ya, dan orang itu juga meninggalkan saya informasi kontak mereka. Menyuruh saya menghubungi mereka untuk ganti rugi. Bukankah ini nomor telepon Guxian? Segera pergi istirahat. Baiklah, baiklah, baiklah. Ingat untuk menutup pintu. Baik. Sama sekali tidak boleh membiarkan Jianing bisa lebih dekat dengan Guxian. Kamu bisa datang sendiri saja. Kenapa kamu membawaku ke sini? Tuan Gu, bukankah ini membuatnya terlihat salah? Anda peduli padanya? Sebaiknya kamu cepat. Saya ada rapat sore ini. Baik. Halo, permisi. Bagaimana cara ke rumah Liang Si Kiao? Si Kiao, belok kiri di sini dan naik ke lantai 3. Baik, terima kasih. Sebuah mobil mewah, terlihat sangat indah. Xian, kau datang menjemputku sendiri. Aku sangat terharu. Aku di sini menjemputmu ke kediaman keluarga Gu. Dia di sini untuk menjemputnya. Anak dari keluarga Liang ini. Kok dia bisa seberuntung itu ya? The film was translated and narrated by M Xian, Media. ayo kita pergi. Jianing, kalian berdua berteman. Kau pasti tahu dengan jelas. Cepat ceritakan pada kami. Dia juga tidak memberitahuku tentang ini. Kau juga tidak tahu. Ya. Mobil itu benar-benar luar biasa. Pasti harganya puluhan juta, Kang. Kenapa? Mobil mewah orang lain. Kamu mau pakai untuk melunasi utang judimu juga? Sudah kubilang, kau bocah sialan. Beraninya kau bicara seperti itu? Beraninya kau bicara pada ayahmu seperti itu? Yang pantas disalahkan itu dirimu sendiri. Kau sendiri tidak berguna. Jika kau seperti si Kiao dan mendapatkan suami kaya, maka apakah aku masih harus khawatir setiap hari? Kamu khawatir? Saya yang setiap hari khawatir akan urusanmu. Biar saya beritahu, bahkan jika suatu hari saya mendapatkan suami kaya, saya tetap tidak akan mungkin menjadi ATM-mu. Kau bajingan. Aku ayahmu.
Aku akan menghabiskan uangmu saja. Aku akan menghabiskan semua uangmu. Wanita itu menipuku uangku. Dan setelah putus denganku, mengirimku ke penjara. Sementara dia sendiri hidup begitu nyaman. Kau tunggu saja. Masih menatapku ya? Kau tunggu saja. Xian, Liang Sikiao, kau cukup baik sekarang, bukan? Rumah besar ini. berhenti bicara omong kosong, apa maumu? Kau tahu apa? Orang macam apa aku ini? Setahun yang lalu, untuk menyingkirkanku, kau mengirimku ke penjara. Sekarang, apa kau pikir? Kau masih bisa hidup dengan tenang? Lihan, aku benar-benar tidak berbuat salah padamu. Saat itu, aku berusaha untuk tidak mempermasalahkannya. Tapi Jianing, dia bersikeras memanggil polisi. Jianing. Teman-teman, aku tahu tempat yang bagus. Tempat itu punya semua yang kau inginkan. Lain kali, aku akan mengajak kalian semua. Kalau begitu, ayo pergi sebentar lagi. Hei, bukankah ketua Gu masih di sini? Teman-teman, kita sudah lama tidak bertemu. Kita harus minum kan? Ayo, kita minum. Ayo, cepat. Ketua Gu, aku sudah menemukan sopir pengganti untukmu. Mereka akan segera datang menjemputmu. Kau keluar bersenang-senang, tapi tidak fokus. Apakah anggota keluargamu mendesakmu? Ketua Gue. Sekarang punya cinta baru. Tentu saja dia ingin segera pulang. Ayo, kita minum. Mobil yang baru bos kita dapat hari ini. Mengemudilah dengan hati-hati. Baru lacat sedikit saja. Kau sudah tak sanggup bayar. Saya sudah lama jadi sopir pengganti. Mobil mewah apa yang belum pernah saya lihat? Beberapa hari yang lalu, saya... Lihan, apa yang kamu lakukan di sini? Ini semua karena kau. Kau ikut campur, bahkan sampai memanggil polisi. Jianin, menurutmu, kau sangat benar? Apa yang kamu katakan? Saya tidak mengerti. Apa kau masih berpura-pura bodoh denganku? Baiklah, saatnya kau belajar sesuatu hari ini. Lepaskan saya. Kemari, Tolong saya. kemari. Tolong saya. Sakit. Saya peringatkan kamu. Kamu dan saya tidak punya hubungan apapun lagi. Berhenti mengganggu saya. Kau kira bisa kabur setelah mempermainkanku? Katakan padaku, kau pikir kau siapa? Pergi sana. Jika kamu berani melangkah maju lagi, kamu akan menjadi orang hilang di kota ini. Jianing, sekarang kau benar-benar suka berkeliaran menggoda, bukan? Baiklah, aku pergi hari ini. Kita lihat lain kali. Apakah masih ada pria yang membantumu? The film Kau was tunggu saja. translated and narrated by M Media. Itu dia. Terima kasih barusan. Jika bukan karena kamu, Aku tidak peduli berapa banyak pria yang kamu miliki, tapi tolong jelaskan dengan mantanmu. Aku bukan salah satu dari mereka. mantan? Kamu bilang dia mantan saya? Tidak. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kamu tidak perlu menjelaskan kepadaku. Bagaimana lukamu? Saya baik-baik saja di sini. Aku tetap bisa menyetir dengan baik. Ini benar-benar membingungkan. Mengapa kamu begitu peduli padaku? Berapa banyak uang yang kamu inginkan? Sebutkan harganya. Jika kamu memukulnya, kamu harus membayar biaya pengobatan. Apa? Berapa banyak uang? Mungkinkah dia ingin membeli saya dengan uang? Saya bodoh karena berpikir barusan. Dia adalah orang baik. Ya, saya memang butuh uang. Tapi saya hanya mencari uang halal dengan kemampuan saya sendiri. Nenek, Xiaoyan, ku dengar kau punya pacar. Kau akhirnya sadar. Senang punya seseorang yang peduli padamu, bukan begitu? Xiaoyan, kapan kau berencana untuk menikah? nenek, apapun yang dia inginkan, aku akan memenuhinya. Tapi untuk sekarang, aku tidak akan mempertimbangkan pernikahan. Betapa tidak tahu malunya. Menyeret tunangannya di rumah, tidak mau bertanggung jawab, dan masih saja keluar untuk menggoda. Benar-benar bejat dan menjijikan. Bajingan tidak tahu malu. Saya benci. Anda telah menyimpang dari rute target.
Apa yang terjadi? Mohon maaf. Saya tadi tidak memperhatikan navigasi. Saya salah belok. Arahmu salah, tapi kamu masih jadi sopir pengganti. Siapa yang memberimu keberanian? Ikuti navigasi. Ada apa sekarang? Mobil Anda sepertinya mogok. Jangan khawatir, bos. Saya paling jago urusan kecil seperti ini. Hari ini, Anda beruntung bertemu saya. Jika Anda bertemu orang lain, saya rasa Anda harus memanggil perusahaan derek. Orang lain tidak akan salah belok, dan tentu saja tidak akan membuat mobil mogok. Ya, bos, Anda benar-benar bercanda. Ngomong-ngomong, bisakah saya merepotkan Anda? Berikan saya kotak perkakas. Bawa kantang. Bukan yang ini. Itu Kang Lancip. Itu dia. Bos, meskipun Anda kaya, tapi mobil ini terlalu mudah mogok. Tuan Gul, pelayan tua ini ada yang bisa dibantu? Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Mobilku. Apakah seburuk itu? Pesan 10 mobil untukku segera. Tidak masalah. Pilih yang paling mahal. Dimengerti. Edisi terbatas global. Paham. Aku akan segera pergi. Yang tidak mogok, tolong. Baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Gul, bagaimana kalau saya aturkan sopir untuk Anda? Tidak perlu. Carikan aku sopir pengganti. Baik. Tuan Gu, saya di sini untuk melayani Anda. Asisten Hei, aku ingin yang hari itu, sopir pengganti itu, yang bernama Jianing, si bodoh jalanan itu. Tapi ini semua dicocokkan secara acak oleh platform. Kalau begitu teruslah memesan sampai dia yang cocok. Aneh sekali. Bos, hari ini, kenapa Anda cari banyak sopir pengganti? Sudah berapa banyak ini sekarang? Sudah ketemu, tapi tidak digunakan. Apakah pengemudi pengganti juga harus anak dipandang? Tuan Gul, lihat yang ini. Kita pakai yang ini saja. Baik. Xian, Kenapa kamu di sini? aku datang mencarimu. Tapi aku tiba-tiba barusan. Merasa sedikit pusing. Tolong antarkan aku pulang. Baiklah. Aneh. Apa aku salah lihat? Orang itu, kenapa dia sangat mirip si Kiao? Kamu istirahat yang baik dulu. Aku akan panggil dokter. Tapi, aku ingin kau tetap bersamaku. Beberapa hari terakhir ini,
Kau bekerja sangat larut setiap hari. Aku belum bisa melihatmu. Makanya aku datang ke perusahaan untuk cari kamu. Bagaimana dengan tanda lahir di tulang selang kamu? Dulu, aku berpikir, itu tidak terlihat bagus dengan pakaian. Beberapa hari lalu, aku sempat jalani operasi untuk menghilangkannya. Xian, Kamu istirahat yang baik dulu. Aku masih ada acara sosial malam ini. maaf. Lihan, kenapa kau lagi? Kali ini, di sisimu. Tidak ada pelindung bunga. Aku akan melakukan apapun yang kuinginkan. Ya. Wanita. Kau tunggu saja. Aku belum pernah bertemu pelanggan yang mengenakan pakaian merek kami dengan begitu indah. Mantel parit ini benar-benar sangat cocok untukmu. Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Sikiao. Apakah pacarmu Tuan Gu? Jangan panggil aku begitu, apakah kita dekat? Ada apa denganmu? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Berpakaian sangat murahan, dan begitu kau masuk, kau entah kenapa mencoba mendekatiku. Siapa kau? Aku barusan. Menurutku kamu tidak ada urusan di sini. Pakaian acak apapun di sini, harganya ribuan. Orang miskin sepertimu, jelas tidak mampu membelinya. Beraninya kau bicara seperti itu? Ambil dan coba pakai. Tidak. Xian, kenapa kamu memberikannya padanya? Ini hanya sepotong pakaian. Tidak bisakah aku membuat keputusan sendiri? Ambil saja. Kelihatannya cukup bagus. Seleramu bagus. Malam itu, 7 Mei. Apa yang kamu lakukan? Kenapa dia menanyakan ini? Tidak mungkin. Bekerja sebagai sopir pengganti. Aku bahkan tak sengaja kehilangan keperawananku. Kepada orang kaya baru, tidak ada yang boleh tahu. Kenapa kau ikut campur terlalu banyak? Aku cuma sopir pengganti, itu saja. Tapi sepertinya tidak banyak pesanan hari itu. Jadi aku pulang lebih awal dan tidur. Kamu yakin? Tentu saja aku yakin. Kenapa aku harus berbohong padamu? Orang yang mengambil pesanan saya malam itu, apakah benar kamu? Aku. Tentu saja itu bukan si Kiao. Dia tidak pernah bekerja sebagai sopir pengganti. Tentu saja tidak. Xian, jangan dengarkan omong kosongnya. Si Kiao, kau barusan, pada malam tanggal 7 Mei. Apakah kamu bersamaku hari itu? Tidak, tapi, lalu kenapa kamu bersikeras? Siapa bilang aku bukan pengemudi pengganti? Dan kenapa kamu menganggapnya remeh? Dan menjawab untukku, apakah aku sangat akrab denganmu? Apakah kamu mengenalku dengan baik? Aku tidak membutuhkanmu untuk memberikan penjelasan apapun untukku. Si Kiao, sudah kubilang jangan panggil aku si Kiao. Aku tidak ingin melihatmu. Tolong pergi. Tunggu sebentar. Asisten Hei. Halo, Asisten Hei. Hubungi platformnya sekarang. Pastikan kau dapat nomor sopir pengganti yang menerima pesanan saya malam itu. Tuan Gu, mohon tunggu sebentar. Tuan Gu, nomor telepon sopir yang ditunjuk malam itu sudah dikirimkan kepada Anda. Halo, ayah. Bukankah sudah kubilang? Aku tidak punya uang untuk menelponmu. Jangan telepon aku lagi. Xian.
Sekarang kamu bisa percaya padaku kan? Siapa yang menyiramku? Ketua Ghoul. Apa yang Anda lakukan di sini? Boleh saya bertanya, tadi malam, apakah saya melayani Nona Jian sesuai keinginan Anda? Aku benar-benar minta maaf, Ketua Ghoul. Tadi malam, aku tidak sengaja bertingkah gila saat mabuk padamu. Rumahku diambil untuk membayar utang. Akun sopir penggantiku juga diblokir tanpa alasan jelas. Aku datang mencari manajer, tapi dia bersikeras memaksaku minum. Aku tidak bermaksud. Akunmu telah diblokir. Ya, Platform pengemudi pengganti itu tidak punya alasan untuk ada lagi. Asisten Hai. Jual singkat saham. Platform pengemudi pengganti itu. Saya ingin itu bangkrut dalam 3 hari. Ketua gue, bukankah Anda pernah bilang, serius Nir, mau buat aplikasi sopir pengganti? Orang ini adalah kepala perusahaan teknologi grup kami. Ketua gue, dengan teknologi riset dan pengembangan kami, membuat perangkat lunak seperti ini sama sekali bukan masalah. Diperkirakan pada hari peluncuran, aplikasi ini dapat secara bersamaan menampung 30.000 hingga 50.000 pengguna pada saat yang sama. Tidak perlu. Perangkat lunak ini hanya satu orang yang bisa mendaftar. Ketua gue, saya tidak salah dengar kah? Nama penggunanya adalah Jianing. Asisten Hai akan memberikan informasi pribadinya kepada dan juga pengemudi yang terdaftar. Hanya bisa saya. Jianing lagi, mengapa ketua gue begitu peduli pada wanita ini? Bagaimana dengan Nona Liang di The rumah? film was Ada apa dengannya? translated and narrated Apakah kamu by mengerti? M Media. Mengerti. Saya akan menanganinya secepat mungkin. aku tidak punya tempat tujuan sekarang. Barang berharga juga tidak ada padaku. Aku harus kembali sekali. Untung kuncinya tidak diganti. Siapa? Jangan berteriak, ini aku. Kenapa kau di sini? Pelan-pelan, pelan-pelan. Apa sebenarnya yang terjadi? Itu rentenir-rentenir itu lagi. Mereka memukuli saya setengah mati, lalu melemparkan saya ke sini. Bukankah kau menggadaikan rumah kepada mereka? Satu rumah tidak cukup. Putriku sayang, fakta bahwa aku bisa melihatmu hari ini berarti aku belum ditakdirkan untuk mati. Jangan begitu. Kau menggadaikan rumah yang membuatku tunawisma juga. Aku saat ini punya tidak ada uang sama sekali. Jadi, kalau begitu pergilah pinjam uang, pergilah cari cara. Kalau tidak, aku akan mati di sini. Aku ingin semua orang di Shenzhen tahu bahwa itu adalah kau Jianing yang secara pribadi memaksa ayah kandungmu sendiri hingga tewas. Berhenti berteriak. 200.000, hanya 200.000 lagi, dan semua utang ayah bisa dilunasi. Sudah kubilang aku tidak punya uang. Jianing, bukankah dulu kamu bekerja di plat? Aku dengar para pemandu lagu itu yang bertemu dengan Taipan kaya bisa menghasilkan semalam. Kamu bisa mendapatkan ribuan atau puluhan ribu. Aku punya 100.000 di tabungan. Masih kurang 100.000. Lupakan saja. Ini terakhir kalinya aku bantu penjudi itu.
Aku beritahu ya, ruang pribadi itu hari ini. Semua yang datang adalah tokoh penting. Ambilkan aku beberapa botol minuman keras impor termahal dan kirimkan ke sini. Ingat, pilih yang paling mahal. Kamu pasti akan mendapatkan bagian tipmu. Mengerti? Baik, manajer. Kalau begitu, aku akan mengirimkan ini dulu. Baiklah, cepat pergi. Baik. Halo, tuan-tuan. Bukankah ini sopir pengganti kecil itu? Kenapa kamu bekerja di sini? Akun pengemudi penggantiku diblokir. Jadi, ini kenalan lama Tuan Muda Ji. Coba kulihat. Memang, dia cantik. Lepaskan tangannya. Tuan Muda gue, apa yang kamu lakukan? Kita semua di sini untuk bersenang-senang. Jangan merusak suasana. Saya bilang. Lepaskan tangannya. Keluar. Ya. Apa yang sedang kau lakukan? Aku sedang bekerja. Berikan ponselmu. Apa yang sedang kau lakukan? Kata Sandi. Ini yang saya daftarkan untukmu. Aplikasi pengemudi pengganti baru. Bagus sekali. Terima kasih, Tuan Gu. Kau benar-benar penyelamat hidupku. Kalau begitu, suatu hari nanti aku akan mentraktirmu makan. Aku akan mulai bekerja dulu. Kamu kan sudah kerja sebagai sopir pengganti. Kenapa kamu masih perlu bekerja di sini? Bekerja 2 pekerjaan untuk mendapatkan 2 gaji. Apa kamu kekurangan uang? Siapa coba yang nolak dapat duit lebih? Seseorang sekaya Tuan Gu pasti tidak peduli dengan sedikit uangku ini. Kalau begitu, kau masuk nanti dan pesan beberapa botol minuman keras mahal lagi. Aku masih bisa mendapatkan komisi lebih banyak. Ayo pergi. Jianing. Saya belum pernah melihat. Segitunya kamu mau merendahkan diri sendiri, wanita tak tahu malu. Xian, keluargamu sangat mengekangmu, bukan? Jianing, Bagaimana kamu mengenalnya? kami pernah bertetangga selama beberapa waktu. Dia dulu bekerja di sini. The film Aku was kira dia sudah berhenti. translated and narrated Aku by dengar M di tempat Media. ini, selama kamu punya uang, apapun bisa terjadi. Bahkan tidur bersama. Aku ingin tahu apakah dia sekarang. Jangan kita tetap di sini dan jangan berdiri di sini mengobrol. Ayo masuk. Ayo masuk dan bicara. Masuk dan bicara. Tuan Uang, kemarilah. Minumlah. Tuan Uang, sudah lama aku tidak mendengarmu bernyanyi. Karena kamu ingin mendengarnya, aku akan menyanyikan sebuah lagu untukmu. Jianing, biar ku beritahu. Jika kamu tidak membawa uangnya hari ini, maka aku harus mengambil perhiasan ini dari rumah dan menggunakannya untuk melunasi utang. Berani sekali kau. Itu ditinggalkan ibuku untukku. Dia sudah meninggal. Tolong aku, orang yang masih hidup. Tidak bisakah kamu? Kau tidak boleh menyentuh perhiasan itu. Pergi kumpulkan uangnya. Aku harus menyimpannya. Hal terakhir yang ibuku tinggalkan untukku. Di kartu ini adalah utang ayahku padamu. Totalnya 200.000. Kamu sudah menyeret ini begitu lama. Total dengan bunga, sudah lebih dari 200.000. Bagaimana kalau kamu mengganti rugiku semalam? Dan aku akan melupakan yang sudah berlalu. Aku khawatir aku tidak akan bisa memuaskanmu. Aku akan pergi mencari manajer dan memanggil beberapa orang lagi. Cukup omong kosong. Kamu pikir kamu siapa? Malam ini, aku menginginkanmu. Tidak ada yang bisa ikut campur. Kalau begitu, aku akan pergi lagi.
untuk menuangkan anggur untukmu. Pesan beberapa minuman. Apa kamu pikir aku tidak tahu? Apa yang kamu pikirkan? Di saat seperti ini, kamu masih mempermainkanku. Kemari. Jianing, Itu telepon dari Jianing. The film was translated and narrated by M Media. ada apa? Bukan apa-apa. Itu panggilan mengganggu. Sudah kututup teleponnya untukmu. Baiklah, sudah larut malam. Pergi tidur. Xian, aku ingin kamu tetap bersamaku. Saya masih harus lembur. Kamu tidur lebih awal. Gu Xian. Kamu ikut campur terlalu banyak urusan. Sedang menunggu. Apakah ada yang menghargainya? Klub Karau. Sialan kamu. Kamu mencoba lari. Sekarang kamu akan bersikap baik. Siapa itu? Jianing. Saya minta maaf. Saya terlambat. Rumah sakit. Tuan Gue. Semua hasil tes masih akan memakan waktu untuk keluar. Namun, yang pasti adalah pasien tidak dalam bahaya serius apapun. Mohon tenang saja. Apakah kamu masih pusing? Tidak, Orang-orang itu sudah dihukum. Mereka tidak akan mengganggumu lagi. terima kasih. Jianing. Kenapa sebenarnya kamu merendahkan dirimu sendiri seperti ini? Aku... Sebenarnya, orang itu adalah kreditor ayahku. Dia diutangi banyak uang. Jadi aku yang menghibur dan bayar utangnya. Berapa banyak yang masih terutang? Aku sudah melunasi semua utang. Nanti, aku mau ngomong ke manajer tentang racing. Mulai sekarang, jujur saja, jadilah pengemudi pengganti. Tentu saja. Menjadi pengemudi pengganti. Lebih cocok untukku. Kamu pasti lapar. Saya akan belikan kamu makanan. Asisten Hei, pergi periksa rekaman pengawasan dari malam 7 Mei dan rekaman kamera dashboard. Temukan semua yang kamu bisa dan periksa semuanya untuk saya. Grup dulu. Nona Lian, ketua Gu sedang menangani sesuatu. Dia tidak ada di perusahaan sekarang. Tidak apa-apa. Aku akan menunggunya di sini saja. Baik, Aku dengar ketua Gu menyuruh Departemen Teknologi bekerja lembur, merancang aplikasi pengemudi khusus. Hanya ada satu orang di dalamnya. Benar. Siapa namanya lagi? Jianing. Apa yang kamu bicarakan? Jianing. Rumah sewa. Si Kiao. Kau belum. Sudah lama dia aktif menghubungiku. Tidak menghubungimu adalah harapanku agar kita bisa hidup damai masing-masing dan menjalani hidup kita sendiri dengan baik. Tapi sepertinya kamu tidak berpikir begitu. Liang Si Kiao, apa yang kau katakan? Mari kita bertemu besok sore. Mari kita jelaskan semuanya secara langsung. Aku sudah mengirimkan alamatnya padamu. Aku... Kediaman Gu. Villa keluarga Gu. Permisi. Aku sudah menunggu selama 1 jam.
Bisakah aku merepotkanmu untuk menelepon si Kiao untukku? Nyonya muda mungkin sedang tidur nyenyak. Aku tidak berani mengganggunya. Nyonya muda. Sejak Nona Liang pindah, seluruh kediamanku tahu bahwa dia akan menikah dengan tuan muda kami. Si Kiao. Apa kamu dengar itu, Jianing? The film was translated Aku bahkan and tidak tahu kau narrated akan by menikah. M Media. Selamat. Apa kamu benar-benar tidak tahu? Jangan-jangan kamu cuma pura-pura bingung. Jianing, bagaimanapun juga kita berteman. Kenapa kamu terus mengganggu tunanganku? Bukan begitu, si Kiao. Kau salah paham. Yang ku tahu, kamu selalu mencari aku saat butuh. Kamu selalu merapotkan Xian. Dan sekarang kamu bahkan sudah menjadi pengemudi eksklusifnya. Jianing, ibumu meninggal lebih awal, dan ayahmu adalah penjudi busuk. Aku tahu kamu kurang sopan santun, tapi aku masih perlu mengingatkanmu. Satu hal, jangan jati wanita seperti itu. Gue Xian dan aku, sungguh tidak ada apa-apa di antara kami. Aku bersumpah padamu, aku tidak punya motif tersembunyi terhadapnya. Ketua gue, forum pengusaha muda, akan segera dimulai. Jika kita tidak berangkat sekarang, kita akan benar-benar terlambat. Nona Jianing, bukankah dia belum menerima pesananmu? Ketua guku sayang. Ada ribuan sopir pengganti di Shenzhen. Kenapa kamu harus terpaku pada hanya satu? Beritahu saya nomor teleponmu. Saya akan menggunakan informasimu untuk mendaftarkan akun sekali pakai. Jika orang ini berani menerima pesanan, dia mati. Jianing. Jianing. Penumpang, mohon jangan mengajak sopir bicara saat berkendara, karena bisa berakibat berbahaya. Kamu benar-benar luar biasa. Kamu sengaja tidak menerima pesanan saya kan? Ketua Gul, kau punya pacar sekarang. Jadi lebih baik kita mengurangi kontak. Kurangi kontak. Bukankah kita sekarang berada di mobil yang sama? Ya, kau sudah mengingatkanku. Nanti, pesanan dari akun ini, aku juga tidak akan bisa menerimanya. Hentikan mobilnya. Anda saat ini hamil 3 minggu. Setelah kembali, Anda harus lebih jaga istirahat. Kehamilan dalam rahim. Malam itu akhirnya jadi masalah juga. Jianing, apa yang kau lakukan di sini? Aku di sini untuk menemui Xian. Kalau The begitu, film was kau salah tempat. translated Kantor and ketua ada di lantai narrated by paling M atas. Media. Ini lantai 1. Jadi kamu cukup jelas tentang perbedaan antara dirimu dan status ketua kan? Apa yang baru saja kamu sembunyikan? Apa itu urusanmu? Tentu saja itu urusanku. Bagaimana jika kamu diam-diam mengambil properti perusahaan untuk dijual lagi? Untuk mengusirku dari sini. Kau benar-benar berusaha keras. Sayangnya semua orang tahu. Dan saya yakin ketua Gul bahkan lebih jelas tentang itu daripada kamu. Lupakan saja. Ambilkan aku segelas air. Kamu hanya karyawan rendahan. Aku menyuruhmu mengambil segelas air. Bahkan itu tidak bisa kamu lakukan? Mengapa Jianing minum obat prenatal? Mungkinkah? Jianing, Tuan Gu akan keluar. Nona Liang, mengapa Anda di sini? Aku baru saja lewat sini. Cincinku tidak sengaja jatuh. Aku sedang mencarinya. Kali ini, Anda tidak akan menyebabkan Jianing masalah lagi, Kal? Nona Liang, biar saya bantu Anda mencarinya. Baiklah. Ketemu. Bagus. Baguslah, kalau sudah ketemu. Kalau begitu aku. Ada apa denganmu akhir-akhir ini? Kenapa aku selalu melihatmu merasa mual? Tidak apa-apa. Perutku hanya terasa sedikit tidak nyaman. Apakah kamu sudah pergi ke dokter? Ya. Aku udah ke dokter sampai diresepin obat. Baguslah kalau begitu. Jianing, mari kita lihat bagaimana kamu akan mempertahankan anak ini. Tidak, ini obatnya. Ada yang salah dengan obatnya.
Jianing. Jianing, kamu baik-baik saja. Ada apa denganmu? Bukankah kamu bilang perutmu tidak enak? Kenapa kamu memaksakan diri muntah? Apakah kamu ingin aku menelpon 112 untukmu? Tak The usah, film was aku akan baiklah translated setelah and istirahat. narrated by M Media. Jianing. Ada apa? Aku baik-baik saja. Tuan Gu, bisakah aku merepotkanmu dengan sesuatu? Katakan padaku. Bantu aku periksa. Pengawasan kantor. Jianing, jika kamu tidak enak badan, istirahat saja. Jangan terlalu menyusahkan dirimu. Tuan Gu, apakah itu tidak apa-apa? Ya. Komputer asisten Hai. Tuan Gu, Liang Sikiao, apa ada hal lain yang ingin kau katakan? Apa maksudmu? Kita sudah saling kenal sejak kecil. Aku pernah menganggapmu sahabat terbaikku. Aku pikir setidaknya kita tidak punya kebencian yang mendalam. Aku tidak pernah menyangka. Hari ini kau serius ingin menghabisi aku. Siapa yang mencoba mengambil nyawamu? Jangan membuat tuduhan tak berdasar. Kalau begitu tolong jelaskan. Mengapa kau menukar obatku? jadi pada saat itu, Nona Lian sedang menukar obat Jianing. Jianing, kamu salah paham. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Xian, percayalah padaku. Bagaimana mungkin aku menyakiti Jianing? Lagi pula, dia sedang hamil. Apa yang kamu katakan? Jianing hamil. Jianing, mengapa kamu tidak memberitahunya sendiri? Apakah yang dia katakan benar? Iya, aku hamil. Aku melihat bahwa Jianing hamil dan tubuhnya lemah. Aku khawatir dia asal minum obat yang akan buruk bagi kesehatannya. Jadi aku mau ambil obat itu untuk dicek. Aku jelas tidak menukar obatnya. Aku bertanya padamu. Anak siapa itu? Anak itu milikku. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Aku bertanya padamu siapa ayah dari anakmu. Jianing, aku melihat Lihan sebelumnya. Sering datang mencarimu. Anak itu bukan anaknya kan? Liang Sikiao, Lihan datang mencariku karenamu. Jika kalian bersama, ya sudah bersama. Tapi jangan gunakan aku sebagai tameng. Kau, Cukup. Jianing, kamu terlihat cukup santai hari ini. Kenapa begitu? Tidak perlu lagi menjadi sopir ketua Gu. Ya, ketua Gu 2 hari ini. Tidak membutuhkan aku untuk antar jemput. Kamu masih yang paling santai. Kamu dibayar hanya dengan duduk-duduk. Kami tidak punya keberuntungan seperti kamu. Ya, aku juga dibayar. Untuk melunasi utang. Aku ada rapat sore ini. Siapkan mobil untukku. Haruskah saya memanggil Jianing? Tidak. Kamu tidak perlu memanggilnya lagi di masa depan. Maksud Anda memecatnya? Seharusnya saya tidak berbicara sembarangan. Tolong pakai sabuk pengaman, ketua Gu. Kita berangkat. Ketua Gu, apakah ada instruksi lain? Tidak, itu saja. Ayo pergi. Baiklah. Ketua Gu. Ketua Gu, lihatlah Anda 2 hari ini. Dengan begitu banyak janji. Bagaimana kalau aku tetap menyetir untuk Anda? Aku kira kamu mengundurkan diri. Bagaimana mungkin aku berani? Aku belum melunasi utangku padamu. Kalau begitu bagus. Ketika kamu merasa lebih baik, kamu bisa menyetir untukku lagi. Baiklah, Ayah anak itu. Apakah Lihan? bagaimana mungkin itu dia? Lalu siapa? Apa kamu punya pacar lain? Aku, Sudahlah. Aku juga tidak mau bertanya. Itu juga tidak ada hubungannya denganku. Kamu boleh pergi sekarang. Dia sangat miskin. Bagaimana dia bisa menjadi ibu tunggal? Gimana dia biayai anaknya? Dia butuh seorang suami.
Anak dalam kandungannya butuh seorang ayah. The film was translated and Gu Xian, narrated kamu by benar-benar M-Media. gila. Xiaoyan. Cepat kemari dan makan. Ya, nenek. Ayo, duduk. Ini sangat mewah. Hari ini, nenek memasak sendiri makanannya. Makan lebih banyak. Sayuran organik ini dikirim oleh seorang teman. Dan telur steril ini. Ini. Cicipi. Makan ini. Sehat dan bergizi. Sayuran organik. Telur steril. Halo, Ketua Gu bertanya kepada saya untuk membawakan Anda makanan. Apa? Xiaoyan. Semua makanan itu diberikan kepada Jianing. Siapa Jianing ini? Tenangan Xiaoyan. Bukankah itu Nona Liang? Menurut asisten Hei, Jianing adalah karyawan ketua Gu. Baru-baru ini, dia bekerja sebagai sopir ketua Gu. Sopir. Pergi bawa Jianing itu untuk menemuiku. Kau tahu siapa aku? Aku nenek Gu Xian. Halo, Nyonya. Buah-buahan dan sayuran yang dikirim Xiaoyan padamu. Bagaimana rasanya? Semuanya sangat segar. Buah-buahannya sangat manis. Sayur-sayurannya juga sangat lezat. Xiaoyan kita, apakah dia menjagamu dengan baik? Ketua Gu, dia sangat baik kepada setiap karyawan. Jianing, aku tahu kau adalah orang yang masuk akal. Tapi aku tidak bisa membiarkan Xiaoyan bertindak bodoh. Xiaoyan punya tunangan di rumah. Hubunganmu yang tidak jelas dengannya tidak adil bagi semua orang. Begini. Ambil kartu ini. Ada sejumlah uang di kartu ini. Cukup untuk mau menetap. Ambillah. Dan tinggalkan Shenchem besok. Kita belum sampai. Kenapa kita berhenti di sini? Kamu keluar dari mobil dulu. Ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Gu Xian. Akhir-akhir ini, kamu sangat baik padaku. Kenapa tiba-tiba kamu terpikir untuk berterima kasih padaku? Hadiah-hadiah yang kamu berikan padaku. Aku sangat menyukai semuanya. Benarkah? Kalau begitu kamu tidak boleh menjualnya lagi. Gu Xian, Jianing, jangan mendekat. Jangan bergerak. Satu langkah lagi ke depan, dan akan ada darat. Gu Xian. Apa kamu tahu siapa dia? Dia adalah Gu Xian. Cepat lepaskan kami. Kalau tidak, keluarga Gu pasti mengejarmu. Gu Xian, aku mengikat Gu Xian. Jianing, kau masih sangat percaya diri. Lihan. Cepat lepaskan kami. Gu Xian pasti akan memberimu uang. Apa kau menganggapku anak berusia 3 tahun? Setelah aku dapat uang dari keluarga gue, aku akan menyelesaikan urusan denganmu. Xian.
Kamu sudah bangun. Kita harus segera mencari cara untuk keluar. Kemarilah. Tolong, 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 cepat, tolong, cepat, tolong. Diam, cepat diam. Apa yang kau teriakkan? Dia sepertinya sudah berhenti bernapas. Aku menyarankanmu untuk tidak bermain-main. Dia sepertinya alergi terhadap anestesi. Cepat. Jangan bergerak. Kamu baik-baik saja. Pergi. Ketua gue, Anda baik-baik saja? Cepat kirim Jianing ke rumah sakit. Juga, bantu aku mencari tahu dengan jelas siapa sebenarnya yang mengirim mereka. Ya, Gu Xian. Berteriak begitu keras. Aku belum mati. Ketua Gu, apa Anda baik-baik saja? Rumah sakit sudah memeriksa kami berdua. Tangan kirimu bahkan tidak patah. Hanya saja. Sekarang sebaiknya hindari olahraga berat dulu. Dokter sudah membalutmu. Tenang saja. Ketua Gu. Ini terhitung sebagai cedera terkait pekerjaan, bukan? Jianing. Kamu tidak bisa melakukan ini lagi. The Ada film apa? was translated and narrated Kamu by nggak boleh M lakukan Media. itu lagi, demi aku. Atau menyelamatkan orang lain, membiarkan dirimu terluka. Ya, Ganti pakaianmu. Bersiaplah untuk pulang. terima kasih, Ketua Gu. Heng, aku akan membantumu. Pelan-pelan. Perlahan, perlahan, perlahan. Ketua Gue, dalang di balik penculikan, Anda telah ditemukan. Siapa itu? Itu adalah bos grup Zichen. Grup Seeker. Mereka sebelumnya memiliki beberapa konflik kepentingan dengan grup kami. Sebuah proyek yang sangat ingin mereka amankan telah diakuisisi oleh kami, yang menyebabkan grup Zichen mengalami kerugian besar. Bos grup Zichen selalu menyimpan dendam terhadap Anda, menunggu kesempatan untuk membalas. Itulah mengapa dia menemukan Lihan dan menculik Anda serta Nona Jian. Grup Seeker. Aku selalu berpikir bos mereka adalah rubah tua. Aku tidak menyangka dia. Orang bodoh yang putus asa. Bagaimana dengan Lihan? Lihan telah ditemukan. Apakah ketua gue ingin bertemu dengannya? Bawa dia masuk. Ya. Lepaskan aku. Lihan. Kita bertemu lagi. Jawab apapun yang ditanyakan. Aku dengar kamu telah mengganggu Jianing. Tapi kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Berubahlah menjadi lebih baik di penjara. Asisten Hei, panggil polisi. Tidak, 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 tidak. Ketua gue. Apa yang membuatmu berfantasi? Bahwa kamu bisa mendapatkan uang tebusan keluarga Gu. Bukankah ada pepatah yang mengatakan, kekayaan dicari dalam bahaya. Seseorang memberitahuku keberadaanmu. Itulah mengapa aku pergi ke sana untuk mengintai. Dan aku kebetulan bertemu denganmu. Siapa yang mengungkapkan kepada Anda keberadaan ketua Gu? The Siapa film lagi was kalau bukan? translated Itu kenalan and lamaku, narrated by Jianing. M Media. Kau bilang, orang yang memberitahu tentang cucuku padamu. Siapa dia? Jianing. Siapa yang bisa tahu keberadaan bos yang sebenarnya? Selain sopir? Nenek, aku akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Kalian semua kembali dulu. Tidak. Jika masalah ini tidak diselidiki tuntas, kami tidak akan menyerah. Pergi. Bawa Jianing masuk. Ketua gue.
Dialah yang memberitahuku informasimu. Kamu nyata-nyata berbuat jahat, namun kamu mencoba menyalahkan aku. Aku. Ketua Gul, aku sama sekali tidak mengungkapkan kepada siapapun keberadaanmu. Orang yang memberitahumu, informasi itu adalah Jianing. Apakah kamu punya bukti? Saya punya bukti, Tuan Gue. Kenapa kamu ada di sini? Gadis itu, Jianing. Meskipun dia mengkhianati Anda, dia juga melakukannya untuk membayar utang saya. Saya harap Anda bisa mengerti kesulitan yang saya dan putri saya hadapi. Tolong biarkan dia pergi kali ini. Omong kosong apa yang kamu katakan? Dia putri ayahmu. Bagaimana mungkin dia menjebakmu? Saya punya di sini rekaman telepon dari waktu itu. Aku bekerja sebagai sopir Tuan Gu. Ruti kerja. Uang. Tuan Gu, ini tidak membuktikan apa-apa. Tuan Gue, informasi jadwal perjalanan itu dikirim oleh Jianing melalui pesan teks. Kau akan tahu setelah melihatnya. Jianing. Tuan Gue, benar-benar ada pesan seperti itu. Apa? Tidak mungkin. Jianing. Bangun. Bangun, bangun. Kamu tidak pingsan kan? Gu Xian. Apa yang kamu lakukan? Membawamu ke rumah sakit. Kenapa aku pergi ke rumah sakit? Aku baik-baik saja. Aku hanya mengira kamu pingsan. Aku mungkin hamil. Jadi aku mudah mengantuk. Aku cukup lelah akhir-akhir ini. Aku mungkin tadi tidur nyenyak. Baiklah, kalau begitu kamu bisa tidur di kamar tamu malam ini. Baik. Halo, aku menyuruhmu pergi sekarang dan ambilkan aku camilan larut malam. Apa? Aku ingin minum sup kacang merah dari toko di timur kota itu. Bagian timur kota lebih dari 10 kilometer dari ini. Lagi pula, makan camilan larut malam begitu larut. Apa kamu tidak takut gemuk? Kurangi omong kosong. Jika aku menyuruhmu pergi, maka pergilah. Kamu mau kemana? Ini semua karena Nona Liang. Bersikeras ingin minum sup kacang merah. Aku akan pergi membelikannya untuknya. Kalau begitu kamu pergi. The film was translated Ketua Gu, and narrated selamat by pagi. M Media. Selamat, Ketua Gu. Nona Lian, boleh saya tanya kapan Anda mengetahui Anda hamil? Baru sekitar seminggu terakhir ini, sepertinya yang terkenal. Grup Gu akan menyambut ahli warisnya sendiri. Xian dan aku sama-sama menantikan kelahiran anak ini. Nona Liang, selamat. Xiaoyan. Apakah kamu melihat berita itu? Aku melihatnya. Bagus, berita gembira seperti ini harus diketahui semua orang. Pernikahanmu juga harus dipercepat. Aku lagi dinas luar beberapa hari ini. Mengenai pernikahan. Aku akan menyiapkannya setelah kembali. Itu tidak benar. Liang Xiqiao tidak akan melewatkan kesempatan untuk menyuruhku. Dia pasti pergi ke suatu tempat yang tidak ingin orang lain tahu.
Kau sangat baik saat terakhir kali. Selanjutnya, aku akan terus melakukan pemeriksaan di sini. Aku butuh kau merahasiakannya untukku. Sama sekali jangan biarkan siapapun menemukan bahwa aku tidak hamil. Nona Liang, Anda membuat saya dalam posisi sulit. Ada begitu banyak item pemeriksaan prenatal. Tidak mungkin setiap satu item melewati tangan saya. Saya benar-benar tidak bisa melakukan ini. Bahkan jika kau tidak bisa, kau harus. Aku memberitahumu. Karena kau mengambil uangku. Kau tidak bisa lepas dari ini. Kau bantu aku melakukan ini dengan benar. Dan kau secara alami akan diberi imbalan yang baik. Kalau tidak, aku akan bongkar fakta kamu memakai uang untuk pemalsuan kepada atasanmu. Tebak apa yang akan terjadi? Nona Lian, saya mohon, jangan pernah lakukan itu. Permisi. Gu Xian, kamu di mana? Aku sedang dalam perjalanan bisnis. Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk memberitahumu. Tidak nyaman bicara di telepon. Apa terjadi sesuatu? Baik, aku akan kembali secepatnya. Sepertinya aku harus bergerak lebih dulu. Bantu aku turunkan barang-barang. Aku tidak bisa membawanya sendiri. Hanya sedikit barang ini. Dan kamu tidak bisa membawanya. Aku sedang hamil sekarang. Aku tidak bisa mengangkat barang berat. Pura-pura hamil, tapi tetap sombong. Ya. Apa kau mengerti aturannya? Aku adalah majikan. Kau adalah pelayan. Aku harus berjalan di depanmu. Baiklah, baiklah, kamu pergi. Liang Xiqiao. Sakit sekali, Xian. Aku sangat kesakitan. Cepat panggil ambulans. Itu Jianing. Jianing mendorongku. Aku tidak. Sangat disayangkan. Janin di rahim Nona Liang tidak dapat diselamatkan. Anakku. Anakku. Itu Jianing. Jianing membunuh anak kita. Xian, kau tidak boleh membiarkannya lolos. Apa? Kamu membunuh cicitku. Aku tidak. Selalu Liang Xiqiao yang menjebakku. Dia sama sekali tidak hamil. Jianing, kau melukai anakku. Apa kau masih mencoba mengelak tanggung jawab? Cukup. Apa sebenarnya kebenarannya? Biarkan dokter yang bicara. Nona Liang memang keguguran. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dia menerima uang dari Liang Xiqiao. Kata-katanya sama sekali tidak bisa dipercaya. Saya tidak kredibel. Kalau begitu dekan seharusnya kredibel kan? Pemeriksaan ini dilakukan oleh dekan secara pribadi untuk Nona Lian. Ini adalah catatan keguguranku sebelumnya. Ini sudah cukup. Meskipun dia adalah dekan yang dipercaya keluarga gue, secara pribadi melakukan pemeriksaan Anda, saya masih bisa mengubah hasil pemeriksaan. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Sekarang setelah sampai seperti ini, apalagi yang ingin kau katakan? Xian, aku benar-benar sangat teraniaya. Tidak hanya anakku mati karena dilukai, tapi aku juga difitnah seperti ini. Xiqiao, baiklah, jangan sedih lagi. Jangan khawatir, keluarga Gu pasti akan memberimu penjelasan. Xiaoyan, jika kamu tidak sanggup lakukannya, aku, wanita tua ini, akan membantumu menghadapi wanita ini. Aku, Nenek, kamu tidak perlu repot-repot. Departemen Hukum Grup Gu. Bukan hanya pajangan. Nona Jian, saya di sini untuk mengantarkan ini. Gugatan. Isi gugatan. Sengaja melukai Liang Xiqiao. Mengakibatkan dia keguguran. Di mana Gu Xian? Aku ingin menemuinya. Maaf Nona Jian, Tuan Gu bilang dia tidak ingin bertemu Anda. Nona Jian, saya akan menasihati Anda secara pribadi. Cari pengacara yang baik secepatnya. Beberapa orang memanggil saya keluar tapi tidak bicara. Hanya fokus minum sendiri. Saya benar-benar belum pernah melihat Anda seperti ini.
Sepertinya Anda cukup terluka dalam kali ini. Apa yang kamu tahu, Hal? Beberapa orang tidak mau menghadapi perasaan mereka yang sebenarnya, menenggelamkan kesedihan dalam alkohol. Apa? Kau mabuk? Bisakah pengemudi yang ditunjuk itu menjemputmu? Apa hebatnya itu? Apakah pengadilan dijalankan oleh keluarga GUMO? Apapun yang kamu katakan, berlaku. Beraninya kamu melewati pengadilan dan langsung menyerahkan gugatan padaku. The Apa film kamu was pikir aku takut translated padamu? and narrated by M Media. Maafkan ibu, sayang. Ibu salah. Ibu tidak marah lagi. Kenapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang aku lakukan di sini? Menurutmu apa? Bukankah Tuan Gu baru saja bilang, kamu tidak ingin bertemu denganku? Tentu saja aku di sini untuk membereskan urusan denganmu. Jianing, kamu benar-benar berani. Kamu telah melampaui batas kesabaranku berkali-kali. Aku memaafkanmu berkali-kali. Namun kamu tetap memperburuk keadaan hingga titik yang tidak terkendali. Kamu menelponku. Kamu katakan ingin memberitahuku sesuatu. Aku bergegas kembali. Tapi aku melihatmu mendorong Liang Xiqiao jatuh dari tangga. Kenapa kamu melakukan itu? Aku tidak. Lupakan saja, bagaimanapun, apapun yang kukatakan, kamu tidak akan percaya padaku. Lalu, bagaimana aku harus percaya padamu? Gu Xian, aku tidak ingin bicara denganmu. Kamu pergi dari sini. Kamu wanita, pendusta yang jahat. Keluar, keluar. Pergi sekarang, atau aku teriak minta tolong. Telepon siapa? Telepon ayah dari anak. Dalam perutmu. Gu Xian. Kamu baik-baik saja. Kamu. Sakit? Di mana kotak P3K? Aku akan membalutnya untukmu. Kamu tidak perlu repot-repot. Bagaimana jika terinfeksi? Kamu tidak boleh terluka sekarang. Atau sakit. Sudah kubilang kamu tidak perlu repot-repot. Kita saat ini hanya penggugat dan tergugat. Hubungan penggugat dan tergugat. Nenek, Xiqiao. Apa yang kamu pegang? itu pelayan di rumah sedang menstruasi dan tidak membawa pembalut. Dia The suruh aku film was ambil beberapa buat dia. translated and Dia hanya narrated seorang by pelayan. M Media. Beraninya dia memerintah. Calonnya muda. Tidak apa-apa, Nenek. Itu hanya kebetulan. Dr. Lu, kami mengundangmu ke sini hari ini karena kami masih ingin bertanya tentang kehamilan dan keguguran Xiqiao. Nyonya tua, pemeriksaan keguguran ini dilakukan secara pribadi oleh dekan kami. Jika Anda membutuhkannya, saya bisa mengundangnya untuk Anda. Dr. Lu, tapi saya merasa ada beberapa hal yang Anda tahu lebih banyak darinya. Nyonya tua gue, Anda bercanda. Dr. Lu, kebenaran akan selalu terungkap. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Apakah kamu tahu apa yang terjadi pada orang yang sebelumnya berani membuat masalah serta memfitnah di depan keluarga Gu kami? Bagaimana nasib mereka? Dia diusir dari Shencheng tanpa uang sepeser pun. Hidup lebih buruk daripada anjing liar di jalanan. Saya akan memberitahu Anda. Saya akan memberitahu Anda segalanya. Nona Lian, sebenarnya tidak hamil. Ini, Itu, catatan keguguran itu, saya ubah untuknya. Laporan pemeriksaan prenatal itu, juga saya tukar untuknya.
Ditukar? Ditukar dengan siapa? Laporan pemeriksaan prenatal itu sebenarnya milik Jianing. Apa? Maksudmu, itu Jianing? Ya, wanita hamil bernama Jianing ini rutin cek prenatan di rumah sakit kami. Waktu itu kami melakukan tes DNA. Nona Liang juga yang memaksa saya untuk menukar darahnya dengan darah Jianing. Jadi, kamu mengatakan, orang yang hamil itu sebenarnya Jianing. Orang yang mengandung cicit keluarga Gu kami adalah Jianing. Nyonya Tua Gu, sekarang setelah semuanya sampai seperti ini, saya sudah mengatakan semua yang perlu saya katakan tanpa rahasia lagi. Jadi Jianing seharusnya menjadi menantu cucuku. Aku tahu Xiaoyan seolah merasakan hal istimewa untuk anak itu. Tapi sebelumnya, aku mencoba segala cara untuk menghentikannya agar tidak berada di sisi Xiaoyan. Dan bahkan ingin dia meninggalkan Sencheng. Halo, siapa ini? Jianing, ini aku, Nenek Gu Xian. Nyonya besar Gu. Jianing, cepatlah datang kepadaku. Aku punya sesuatu yang penting untuk memberitahumu secara langsung. Jika ini tentang gugatan, Gugatan? Gugatan apa? Siapa yang akan menggugatmu? Jika Gu Xian berani menggugatmu, aku akan mematahkan kakinya. Cepatlah datang. Jianing, jangan terburu-buru, pelan-pelan saja. Jangan sampai janinnya terganggu. Menunggumu. Jianing, Nenek, ini aku. Aku tahu kau sudah kembali ke kediaman lama dan tidak nyaman tanpa seseorang di sisimu. Jadi aku sengaja datang untuk melayanimu. Liang Xiqiao, jangan bermain-main seperti ini. Aku memperingatkanmu. Gunakan pikiranmu dengan baik. Lihat apa yang kau katakan. Aku istri Xian. Tentu saja aku harus menjagamu dengan baik. Awalnya, aku ingin menyelamatkanmu kamu. Tapi siapa sangka, kamu masih begitu keras kepala dan delusi. Biarkan aku memberitahumu. Doktermu memberitahuku kebenarannya. Kamu sama sekali tidak hamil. Anak Xian. Jadi kenapa? Xian dan aku masih punya jalan panjang. Jika aku tidak hamil sekarang, aku akan hamil pada akhirnya. Ya, apakah kamu pikir aku masih akan membiarkan seseorang dengan niat buruk sepertimu tinggal di sisi Xiaoyan? Apa yang terjadi sebelumnya? Aku tidak akan ribut soal ini denganmu. Sekarang, kemasi barang-barangmu dan tinggalkan keluarga Gu. Apa kau pikir pernikahanku dengan Xian bisa dikendalikan oleh wanita tua sepertimu? Berapa hari kau yang tersisa untuk hidup? Sedangkan aku dan Xian, kamu tidak perlu khawatir. Kamu, Sayang sekali, The film was Pernikahanku translated dengan Xian. and narrated by M. Media. kamu tidak akan bisa hadir. Xian, tolong. Ada apa ini? Aku temukan nenek pulang sendiri ke rumah tua. Aku cemas, lalu mengikutinya lagi untuk cek. Siapa sangka, begitu aku masuk pintu, aku menemukan nenek sudah jatuh. Untung saja kamu kembali. Xian, cepat, panggil ambulans. Xian, kamu terlalu memaksakan diri. Kenapa kamu tidak kembali dan istirahat dulu? Sedangkan nenek di sini, aku yang akan mengurusnya. Hasil tes sudah keluar. Tanda-tanda vital pasien. Semuanya stabil. Jika situasinya stabil, kemungkinan untuk bangun sangat tinggi. Jika kita benar-benar menunggu wanita tua itu, kalau cerita semuanya ke Xian, itu buruk. Dia sama sekali tidak boleh bangun. Xian, nenek mungkin bangun kapan saja. Kenapa kamu nggak menyiapkan makanan? Orang tua itu lemah. Dia perlu pulih dengan baik. Baik. Aku sama sekali tidak bisa membiarkanmu menghalangiku. Liang Xiqiao, apa yang kamu lakukan? Aku sedang merapikan pakaian nenek. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku di sini untuk menjenguk pasien. Pasien keluarga Gu, kapan giliranmu untuk berkunjung? Cepat pergi, jangan menghalangi di sini. Kamu, Tetaplah. Nenek pergi ke rumah lama, hanya untuk menemuimu.
Benar sekali. Aku tidak tahu apa yang Nenek Gu ingin katakan padaku. Jika aku tiba lebih awal, mungkin Nenek Gu tidak akan jatuh dari tangga. Itu karena kamu menyebabkan aku keguguran. Nenek ingin membelaku. Itulah mengapa dia memanggilmu ke kediaman Gu, ingin memberimu pelajaran. Xian, kenapa tak kita lepas saja dia? Bagaimana jika Nenek bangun dan melihatnya? Marah lagi, dan kondisinya memburuk. Liang Xiqiao, sebaiknya kamu menahan diri. Jika aku tahu kalau jatuhnya Nenek Gu terkait denganmu, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Mungkin kita bisa menemukan beberapa petunjuk. Gu Xian, apa yang kamu lakukan di sini? Ini rumahku sendiri. Apa aku perlu melapor padamu? Betapa kekanak-kanakannya. Berikan padaku. Kamu. Ini yang kutemukan. Ini ponsel nenekku. Wanita hamil bernama Jianing itu sudah periksa prenatal di rumah sakit kami. Waktu itu untuk tes DNA. Nona Liang juga memaksa saya untuk mengambil sampel darah Jianing dan dia menukarnya dengan darahnya. Keluar. Tuan Gu, jangan marah. Saya hanya khawatir dengan situasi keluarga Gu. Berpikir untuk menyelidiki dengan jelas dan memberitahu orang-orang Shenzhen agar semua orang tidak khawatir. Serahkan kameranya. Saya bertanya-tanya selarut malam ini, siapa yang bersama Ketua Gu? Jadi ternyata pemeran utama wanita itu bersama Ketua Gu selama The 40 film menit was itu. translated kamu. and Itu kamu. narrated by M. Media. Apa kamu yakin itu dia? Ya, ketika saya melihat wanita ini waktu itu, dengan penampilan yang jelas, saya bahkan berpikir untuk mengunggahnya ke situs gosip terbesar. Namun, Ketua Gu memiliki jaringan kekuasaan luas. Semua video itu sepenuhnya dihapus. Ternyata itu kamu. Sepertinya, saya telah menjadi makomblang untuk kalian berdua. Aku tidak akan memperpanjang masalah ini. Keluar. Baiklah, baiklah. Ada apa denganmu? Aku mabuk malam itu. Kamu juga mabuk. Kamu tidak bisa mengenaliku setelah sekian lama? Aku. Bagaimana aku bisa mengenalimu? Kamu juga tidak mengenaliku kan? Jika kamu tidak meletakkan SIM Liang Xiqiao di mobilku, bagaimana mungkin aku mengira itu kamu? Jadi begitu. Hari itu, aku salah mengambil SIM-nya. Aku curiga. Nenek tahu kebenaran ini. Dan itulah mengapa dia dicelakai oleh Liang Xiqiao. Sekarang kita punya bukti. Bisakah kita memanggil polisi? Dan biarkan mereka menanganinya? Panggil polisi. Ya, Itu akan terlalu mudah baginya. Xian, kamu membawaku ke perusahaan hari ini. Apakah ada sesuatu yang penting? Semuanya, tenang. Ketua Gu ada yang ingin disampaikan. Aku yakin semua orang sudah mendengar. Nenekku, 2 hari yang lalu, jatuh dari tangga. Dia masih dalam keadaan koma. Jadi, untuk menambah kebahagiaan, aku telah memutuskan untuk menikahi Liang Xiqiao. Tanggal pernikahan ditetapkan minggu depan. Selamat, selamat. Selamat menikah, Ketua Gu. Xian, aku sangat senang. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Selamat, selamat. Nona Liang, kamu pasti sangat bahagia. Terima kasih. Hati-hati, apa kamu nggak bisa lihat arahmu? Bukankah ini Nona Liang? Kudengar kau akan menikah. Selamat, selamat. Apa yang kau lakukan? Apa yang kamu inginkan? Jangan gugup. Bukankah kudengar? Kau akan menjadi nyonya sejati keluarga Gu? Aku hanya datang ke sini untuk ikut bersukacita atas kemuliaanmu. Bukankah aku sudah memberimu banyak? Liang Xiqiao, kau tidak bisa begitu saja membelakangiku. Aku melakukannya untukmu, sehingga kau pergi dan menyakiti Jianing. Dia putri kandungku. Jika bukan karena hal-hal yang kulakukan untukmu, menurutmu kau bisa naib pohon besar keluarga Gu ini? Cukup. Apa yang kamu teriakkan? Ada 300.000 di kartu ini. Ambil uangnya dan pergi. Bagus kau tahu tempatmu. 300.000. Kau sudah mengambil cukup banyak. Kau, apa yang kau lakukan? Kau. Nona Jian. Jianing. Mungkinkah kau dan ketua gue? Jianing.
Kau sungguh luar biasa. Seperti yang kuduga dari putriku. Ada 300.000 di kartu ini. Ambil uangnya dan pergi. Kamu mengambil uang Liang Xiqiao, mengatakan aku demi uang, mengkhianati keberadaan Bu Xian. Bukankah begitu? Jangan sebutkan masalah itu lagi. Jika aku tahu sebelumnya bahwa kau sudah menjadi wanita ketua gue, maka bagaimanapun juga, aku tidak akan membantunya, Liang Xiqiao, untuk membuat kesaksian palsu. Tidak tahu malu. Kok bisa ada orang setak tahu malu kamu? Aku putrimu. Putrimu? Bagaimana bisa ada? Ayah tak berperasaan sepertimu? Jianing, kau tahu semua ini? Para kreditor itu menatapku setiap hari. Jika aku tidak punya uang, mereka akan memotong anggota tubuhku. Tapi Liang Xiqiao punya uang. Kenapa aku tidak bisa melakukan sesuatu untuknya? Jadi kamu mendorong putrimu ke dalam lubang api. Ketua gue, aku lihat kau sangat peduli pada Jianingku. Kalau begitu aku bisa dianggap setengah mertuamu. Bagaimana kalau begini? Aku memperingatkanmu. Aku memperingatkanmu. Mulai sekarang, jangan pernah muncul di depanku lagi. Jika kamu berani muncul lagi, aku jamin aku akan mencari seseorang untuk mematahkan kakimu. Kau, Bagaimana perasaanmu? Apa kamu merasa lebih baik? Ya. Terima kasih. Aku, Gu Xian, seorang pria terhormat, menyetir untukmu, mengantarmu jalan-jalan, dan membantumu menjernihkan pikiran. Itu saja, hanya ucapan terima kasih. Lalu apa lagi yang kamu inginkan? Bu Xian, kamu tidak serius kan? Apa? Kamu tidak mau? Aku hamil, kamu tahu. Aku akan berhati-hati. Pertama kali kita di mobil. Jianing. Aku menyukaimu. Aku akan menjagamu, menemanimu, dan melindungimu. Hati-hati jangan sampai terekam kamera. Tidak akan. Tidak ada yang akan memotret kita. Tapi ada kamera di mobil. Cepat hapus videonya. Tidak, Kenapa disimpan kalau tidak dihapus? tentu saja, untuk disimpan dan dikagumi. Bu Xian. Nona Liang, gaun pengantin ini bikin kamu makin cantik. Pasti sangat mahal kan? Apa yang mahal dari itu? Ini karya desainer Perancis yang aku temukan. Yang terburu-buru mengerjakannya. Dan kemudian dikirim kembali dari Paris melalui udara. Bahkan orang biasa yang punya uang tidak akan bisa memakainya. Ketua Gu benar-benar peduli padamu. Oh, benar. Aku dengar. Nyonya besar Gu punya gelang Jiok. Yang dimilikinya, itu adalah pusaka keluarga Gu. Katanya itu akan diberikan kepada calon cucu menantu. Sayang sekali, Nyonya besar belum bangun. Aku ingin tahu, apakah dia akan bisa hadir di pernikahanmu dengan ketua Gu? Pusaka apa? Setelah aku menikah dengan Xian, tidak peduli seberapa mahal perhiasannya, aku akan punya sebanyak yang aku mau. Itu hanya gelang Jiok. Aku lebih baik tidak memilikinya. Nyonya tua itu tidak kehilangan nyawanya. Akan lebih baik jika kamu tidak pernah bangun. Nenek, apa kamu belum akan bangun? Aku akan segera menikah. Di pernikahan itu, aku sudah menyiapkan pertunjukan yang bagus. Kamu benar-benar tidak boleh melewatkannya. Xian, jangan khawatir. Para dokter bilang, tanda-tanda vital nenek semuanya normal. The film was translated and narrated by M Media. Xian, lihat cepat. Nenek, Pengantinnya sangat cantik. Selamat, selamat. Terima kasih. Jianing, apa kau punya sopan santun? Di pernikahan orang lain, kau memakai gaun yang mirip gaun pengantin. Mencoba mencuri perhatian. Terlihat bagus kan? Apa aku mengirimimu undangan? Beraninya kamu muncul di sini tanpa malu? Aku tidak datang tanpa diundang. Xianlah yang mengundangku ke pernikahannya. Biar aku beritahu kamu, jangan sia-siakan usahamu. Hari ini adalah pernikahanku dengan Xian.
Dari mana kamu mendapatkan gelang itu? Terlihat bagus kan? Ini sepertinya gelang Jiok Nyonya besar Gu. Semuanya tenang. Saya sangat senang bahwa semua orang bisa datang ke sini untuk menghadiri pernikahan saya dengan Jianing. Apa yang kamu katakan? Xian, kamu bercanda kan? Bercanda tentang apa? Jianing adalah orang yang selalu ingin saya nikahi. Sudah kubilang. Aku datang untuk menghadiri pernikahan Xian, bukan pernikahanmu. Jianing, dasar wanita jahat, kamu dibalik semua ini. Menurutku kaulah yang sedang bermain-main untuk menjadi Nyonya Gu. Kau benar-benar sudah berusaha keras. Xian, apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Kau jelas tahu aku sedang mencari pengemudi pengganti dari hari itu. Tapi kamu tutupi hal itu dari Jianing, menggunakan identitasnya untuk pindah ke rumahku, dan berulang kali mencoba menjebaknya, menempatkan Jianing dalam situasi mematikan. Pasti ada semacam kesalahpahaman di sini. Bawa dia ke sini. Katakan sendiri. Akulah yang mengambil uang Liang Xiqiao dan memodifikasi informasi pengemudi yang ditunjuk di Bakan. Xian, jangan percaya padanya. Dia memfitnahku. Aku tidak, ketua gue. Wanita ini memaksaku melakukannya. Dia hanya ingin menipumu. Pada malam 7 Mei, pengemudi yang kamu pilih adalah Jianing. Xian, aku mengakuinya. Akulah yang menyamar sebagai Jianing. Tapi aku melakukan itu karena aku terlalu mencintaimu. Lagi pula, Jianing adalah temanku. Bagaimana mungkin aku tega menyakitinya? Kamu tidak hanya dengan kejam menyakiti temanmu, tapi kamu bahkan tidak menampuni wanita tua sepertiku. Bagaimana kamu bisa bangun? Wanita tua ini memiliki daya hidup yang kuat dan tidak bisa dibunuh olehmu. Aku menghubungi dokter kandunganmu dan mengetahui bahwa kamu sama sekali tidak hamil. Apalagi masalah keguguranmu, kamu takut Xiaoyan akan mengetahuinya dan dengan kejamnya mendorongku jatuh dari tangga. Aku tidak. Xian, dengarkan penjelasanku. Menjelaskan apa? Pergi jelaskan pada polisi. Kamu tidak ingin aku hidup tenang. Jangan kira kamu akan hidup tenang. Xiaoyan. Xiaoyan. Xian. Xian, Anggota keluarga tidak diizinkan masuk. Nenek, Jangan takut, ada dokter di sini. Nona Jian, Jianing, dokter. Bu Xian. Bu Xian, Aku di sini. kamu baik-baik saja. Lukamu pasti sangat sakit kan? Kenapa kamu tidak di kamarmu? Beristirahat dengan benar. Aku melihatmu tidak ada di kamarmu, dan mereka bilang kau pingsan. Bagaimana kabarmu? Apakah kepalamu masih pusing? Kamu baik-baik saja. Bagus sekali. Apa yang mungkin salah denganku? Awalnya, aku ingin meletakkannya padamu di pernikahan. Tapi The pernikahan film yang was kacau itu translated tidak dihitung. and narrated Jadi by aku M ingin menggunakan Media. cincin ini untuk melamarmu secara resmi. Aku ingin bersamamu selamanya. Kau. Aku bersedia. Aku bersedia.